Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 11 yang beranggotakan Mizar Cumayun, Nevada Sofia Felina, dan Nuriana Wanti akan mempresentasikan tentang One Way ANOVA. Pengertian dari One Way ANOVA adalah Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariatif yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama. Data yang digunakan pada one-way ANOVA untuk nilai variabel pada faktor harus integer, sedangkan variabel dependen harus berupa data kuantitatif atau tingkat pengukurannya interval. Asumsi yang digunakan pada one-way ANOVA yaitu setiap kelompok pada sampel acak independen dari populasi yang normal dan bervarian homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizar Humayun. Saya akan melanjutkan presentasi materi kami dari kelompok 11 dengan materi One Way ANOVA. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin kegunaan One Way ANOVA. Pertama, One Way ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai apakah terdapat perbedaan rata antara kelompok. Yang kedua, ANOVA digunakan untuk menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok dengan kata lain within dan variasi antar kelompok atau between. ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar pelakuan tersebut. ANOVA juga digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variasinya. Pembilang pada rumus varians tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya. Baik, kemudian cara mengaplikasikan ANOVA secara manual. Di sini cara mengaplikasikan ANOVA ada dua cara, dengan manual dan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan ANOVA dengan cara manual. Oke. Untuk contoh, terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Bisa dilihat ya teman-teman. Pertanyaannya, apakah keempat metode diet tersebut memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama? Untuk mengetahui hal tersebut, kita menggunakan One Way ANOVA atau Analysis of Variance satu arah. Jika kita menggunakan ANOVA satu arah, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, identifikasi model. Identifikasi model yang maksudnya adalah yang pertama, berdasarkan hipotesis yang digunakan, yaitu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Yang kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok berbeda perlakuan, sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA satu arah. Baik, tahap yang ketiga, memeriksa asumsi ANOVA. Dalam 4 metode ANOVA di atas, yang perlu diperhatikan adalah asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini, kita asumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA satu arah. Kemudian, kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas, dan data yang digunakan merupakan data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Masuk ke cara tahap yang keempat, menghitung F-hitung melalui variabilitas, derajat bebas,
dan kuadrat tengah. Bisa dilihat ya teman-teman, ini sumber keragaman, kolom, jumlah kuadrat, derajat bebas. Ini telah dirangkum berdasarkan permasalahan yang diambil tadi. Setelah menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat tengah, ini hasilnya ya teman-teman. F tabel kemudian kesimpulannya, karena F hitung ada di daerah penerimaan, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, hipotesis diterima, sehingga bisa disimpulkan setiap metode memberikan dampak rata-rata penurunan berat badan yang sama. Untuk penjelasan lebih rincinya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS dan akan dilanjutkan oleh Mbak Nuryandawanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung data menggunakan SPSS. Di sini kami memiliki contoh, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang setelah diberikan perlakuan. Berikut data hasil tes belajar dari 40 siswa. Langkah-langkah uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Pertama, buka program SPSS sampai muncul worksheet area kerja seperti pada gambar berikut. Nah, sebelah kiri bawah ada dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Lalu klik variable view untuk menentukan variabel dari data. Baris pertama pada kolom name, ketik nilai, pada label ketik prestasi belajar. Baris kedua pada kolom name, ketik kelompok, pada label ketik kelompok belajar. Pada kolom values, posisikan mouse pada sudut kotak non, lalu klik sampai muncul kotak value label seperti pada gambar ini yang sebelah atas, yang atas. Selanjutnya, ketik 1 pada kolom value dan ketik pandai pada kolom label, lalu klik add. Ketik lagi 2 pada kolom value dan ketik sedang pada kolom label, lalu klik add. Ketik lagi 3 pada kolom value dan ketik kurang pada kolom label, lalu klik add. Nah, jika sudah diisi, terlihat seperti gambar yang bawah. Selanjutnya, klik OK, maka setelah kita isi variabel view seperti pada gambar yang atas. Selanjutnya, klik data view sebelah kiri variabel view, lalu isi nilai ke 40 siswa pada kolom nilai. Pada kolom kelompok nomor urut 1-12 isi 1, nomor urut 13-31 isi 2, dan nomor urut 32-40 isi 3, seperti pada gambar bagian bawah. Selanjutnya, uji homogenitas dan one way ANOVA. Caranya, kembali ke data view, klik menu analyze, compare means, one way ANOVA, terlihat seperti pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, pindahkan prestasi belajar dalam kurung nilai dalam kotak dependent list. Lalu pindahkan kelompok belajar dalam kurung kelompok ke dalam kotak vektor. Setelah itu, klik options, centang descriptive dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Terlihat seperti gambar bagian sebelah kanan. Selanjutnya, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti pada gambar berikut. Nah, analisis dari hasil yaitu dari tabel deskriptif dapat kita ketahui jumlah data, mean atau rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain dari masing-masing kelompok, baik kelompok pandai, sedang maupun rendah. Pada tabel tes homogeneity of variance, pada kolom SIG didapat nilai signifikan 0,846. Artinya data ini homogen atau memiliki varians yang sama antara kelompok pandai, sedang maupun rendah. Untuk tinjauan hipotesis yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dan nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima.
Jika F hitung lebih besar daripada F table dan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pada tabel ANOVA, kita analisis hipotesis H0 dan H1. Dari tabel ANOVA diperoleh F hitung 100,822 dan F table diperoleh nilai F table 3,26 dan nilai signifikan dalam tabel ANOVA tersebut yaitu 0,000. Nah, jadi F hitung lebih besar daripada F table yaitu 100,822 lebih besar dari 3,26 dan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar siswa setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang mampu. Kelompok siswa kurang maksudnya, mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.